Pada tanggal 9 Oktober 2010, jam 5.30 pagi, ada panggilan 911 dari rumah keluarga Baker di kota Hickory. Mereka melaporkan adanya kebakaran di halaman belakang rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran pun tiba. Saat sedang memadamkan api, mereka mencium bau bensin dari mobil perusahaan tempat kerja si kepala keluarga, Adam Baker. Pintu mobil terbuka sedikit dan ada sebuah amplop coklat di sana. Ketika dibuka, itu adalah surat permintaan tebusan sebesar $1 juta yang ditujukan kepada bos perusahaan tempat Adam bekerja. Lalu pada jam 2 siang di hari yang sama, keluarga Baker melakukan panggilan 911 lagi. Kali ini mereka melaporkan kehilangan anak mereka, Zahra Baker. Zahra Claire Baker lahir di Australia pada tanggal 16 November 1999. Dia lahir dari pasangan Adam Baker dan Emily Dietrich. Orang tua Zahra bercerai. Karena pada waktu itu Emily mengidap depresi pasca melahirkan, hak asuh diberikan kepada ayahnya, Adam Baker. Pada tahun 2005, Zahra didiagnosis terkena kanker tulang. Akibatnya, salah satu kakinya diamputasi dan akhirnya dia memakai kaki palsu. Pada tahun 2007, dia kembali terkena kanker, kali ini di paru-parunya. Sejak saat itu, dia kehilangan pendengarannya, sehingga harus memakai alat bantu dengar. Di Australia, dia dikenal sebagai anak yang pemalu dan suka tersenyum. Untuk beberapa orang, dia dikenal sebagai anak yang ceria dan bersemangat. Pada tahun 2008, ayahnya menikah lagi dengan seseorang yang dia temui secara online. Setelah ayahnya menikah, mereka pindah ke Amerika. Mereka tinggal di sebuah apartemen di daerah Caldwell County. Awalnya Zahra bersekolah di sekolah umum, tapi kemudian berhenti dan memutuskan untuk bersekolah di rumah. Sebelum Zahra berhenti sekolah, temannya pernah memotret dengan HP wajah Zahra yang lebam. Ketika keluarga temannya menanyakan yang terjadi, ibu tirinya yang bernama Elisa Baker bilang bahwa itu karena Zahra terjatuh. Ketika para tetangga yang melihat tubuh Zahra lebam-lebam, Elisa selalu punya penjelasan untuk itu. Suatu hari, dua gurunya pernah melihat Zahra ke sekolah dengan mata yang hitam membengkak. Mereka melaporkan itu ke pihak sekolah. Layangan pelindungan anak datang ke rumah Zahra, tapi tak menemukan bukti kekerasan di sana. Pada Juli tahun 2010, keluarga Baker pindah ke rumah di wilayah Hickory. Rumah itu adalah milik bos perusahaan tempat Adam bekerja. Selama mereka tinggal di sana, para tetangga tak pernah tahu kalau keluarga Baker memiliki seorang putri, karena Zahra tak pernah keluar dari rumah. Sampai akhirnya berita kehilangan Zahra Baker pun mulai disebar. Lalu, 2 hari kemudian, Elisa Baker melaporkan bahwa dialah yang menulis surat tebusan di mobil pada waktu itu. Elisa Fairchild, atau yang sekarang dikenal sebagai Elisa Baker, sudah menikah 7 kali, dan dia menikah dengan 2-3 pria sekaligus, karena dia tidak pernah mengurus cerai sebelum menikah lagi. Di pernikahan sebelumnya, Elisa memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Pada tahun 1999, dia pernah tercatat melakukan kekerasan fisik kepada anak kandungnya sendiri. Sebelum menikah dengan Adam Baker, dia masih sah istri dari Aaron Young. Tapi ketika Adam bertemu Aaron, Elisa mengatakan bahwa Aaron adalah saudara laki-lakinya. Aaron Young memiliki 2 sepupu yang bernama James Young dan Sammy Young. Kesaksian dari tetangga mengatakan bahwa mereka pernah terlihat di rumah Elisa. Sammy yang disinyalir punya hubungan seksual dengan Elisa Baker, dan mereka berdua juga sama-sama mengkonsumsi narkoba. Kepolisian yang curiga kemudian menyelidiki James Young dan Sammy Young. Mereka mengikuti tes poligraf, tapi mereka lulus tes tersebut. Karena tak ada bukti yang cukup, mereka akhirnya dibebaskan. Di halaman website MySpace miliknya, Elisa pernah memposting foto Zahra yang memakai baju serba hitam sambil menuliskan caption, "Anak kegelapan, hahaha."
Lalu, pada tanggal 8 Oktober, sehari sebelum Zahra dilaporkan menghilang, dia menuliskan gila pada statusnya. Setelah mengakui bahwa dia yang menulis surat tebusan di mobil, dia akhirnya ditangkap atas tuduhan menghambat pekerjaan polisi. Setelah itu, Elisa mulai menjalani tes poligraf untuk kasus kehilangan Zahra Becker. Tapi dia gagal tes dan akhirnya ditahan kepolisian. Kemudian, Elisa Becker menyewa pengacara untuk membelanya. Pada tanggal 23 Oktober 2010, melalui pengacaranya, dia memberitahu akan memberikan petunjuk tentang keberadaan tubuh Zahra dengan syarat kasusnya ditetapkan menjadi pembunuhan tingkat 2 agar hukumannya lebih ringan. Atas petunjuk Elisa, pada tanggal 26 Oktober 2010, kaki palsu Zahra ditemukan di pinggir jalan Caldwell County. Seminggu kemudian, beberapa tulang dan potongan tubuh ditemukan menyebar di daerah yang sama. Tulangnya cocok dengan DNA Zahra dan dipastikan bahwa Zahra telah meninggal. Surat penggeledahan pun turun. Rumah keluarga Becker diselidiki. Jejak di rumah tersebut menunjukkan bahwa Zahra dibunuh di sana dan tubuhnya dipotong-potong di kamar mandi. Elisa memberikan kesaksian bahwa kematian Zahra bukan hal yang disengaja. Dia bilang, ayahnya Zahra, Adam Becker lah yang memotong-motong tubuh Zahra sendirian. Dan mereka berdua menyebarkan potongan tubuh Zahra di daerah Caldwell County dan Hickory. Pada April 2011, Adam Becker didakwa atas pencurian identitas dan mendapatkan properti secara tidak sah. Adam Becker menggunakan identitas seseorang yang bernama James Starbuck dan memakai nomor jaminan sosialnya untuk mendapatkan listrik ke apartemennya. James Starbuck adalah suami dari salah satu putri Elisa Becker. Dengan dakwaan ini, dia diperintahkan untuk memakai perangkat pemantau elektronik. Adam menolak semua tuduhan Elisa Becker yang menyatakan bahwa Adam juga terlibat atas mutilasi Zahra. Polisi kemudian mengecek lokasi keberadaan ponsel mereka di hari kematian Zahra. Ditemukan bahwa memang Elisa terlacak di daerah tempat potongan-potongan tubuh ditemukan, tapi tidak dengan Adam. Zahra dinyatakan hilang pada tanggal 9 Oktober 2010, dan Adam mengatakan bahwa karena kesibukannya bekerja, dia jarang melihat Zahra, dan tanggal 6 Oktober adalah hari terakhir dia melihat anaknya tersebut. Tapi menurut kesaksian Elisa, pada tanggal 8 Oktober, mereka bertiga bersama-sama menghadiri acara festival. Para penyelidik pun jadi bingung siapakah di antara mereka yang berbohong. Namun polisi tidak menemukan satu saksi pun yang melihat Zahra dari seminggu sebelum hari dia dinyatakan hilang. Oleh karena itu, polisi tidak punya alasan kuat untuk menuduh Adam Becker terlibat. Setelah itu, Adam Becker kembali ke Australia. Pada tanggal 15 September 2011, Elisa Becker mengakui atas pembunuhan tingkat 2. Dia dijatuhi hukuman 14-18 tahun penjara. Publik tentu saja marah atas keputusan tersebut, tapi jaksa menyatakan karena mayat Zahra sudah hancur dan banyak potongan tubuhnya yang tak bisa ditemukan secara utuh, tim forensik tidak dapat menetapkan waktu kematian dan penyebab kematiannya. Oleh karena itu, hakim hanya bisa memutuskan hukuman sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Elisa Becker diproyeksikan keluar dari penjara pada tanggal 2 Juli 2025. Setelah hukuman ini selesai, dia akan kembali ditahan selama 10 tahun atas tuduhan penyalahgunaan pemakaian obat-obatan. Fakta cerita hari ini benar-benar menyedihkan. Keadaan tubuh Zahra yang mengenaskan, tapi si pelaku pembunuhan gak mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Cuma 18 tahun setelah memutilasi tubuh manusia. Untuk Adam Becker juga mencurigakan. Sesibuk-sibuknya kerja masa sampai 2 hari gak lihat anaknya. Ya masa gak ngecek ke kamarnya. Atau mungkin itu bisa terjadi karena dia udah gak peduli lagi sama Zahra. Ya ampun, aku sedih banget ngomong gini. Untuk kasus detail tentang pembunuhan Zahra Becker juga sudah dijadikan buku. Lalu untuk mengenang Zahra, masyarakat membuat beasiswa atas nama Zahra Becker.
Ada juga tugu peringatan Zahra Baker di Caldwell County. Dan juga pada tahun 2012, masyarakat berdonasi untuk membangun taman bermain anak Zahra Baker di daerah Hickory. Ya, cukup untuk cerita hari ini. Sampai bertemu di fakta cerita selanjutnya. Dah.